Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Ya, nggak kerasa udah hampir 3 minggu kita nggak berjumpa. Nah, maksudnya itu tidak ada pembaruan video ya, tidak ada video baru. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kamu siapkan dulu alat tulis dan modul hari ini ya. Oke. Minggu lalu kita sudah membahas materi tentang gerak, yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan. Nah, dan juga kita sudah mereview materi tersebut. Nah, pada kali ini kita akan membahas gerak yang ketiga, yaitu gerak pada manusia. Nah, jadi nanti kita akan bahas bagaimana manusia itu bergerak, apa-apa saja yang mempengaruhi pergerakan tersebut, dan bagaimana, kenapa dia bisa terjadi pergerakan. Nah, jadi untuk itu sekarang silakan kamu pikirkan, kenapa kita bisa bergerak. Nah, pernah tidak kamu berpikir, bagaimana cara manusia untuk bergerak? Apa saja yang terlibat dalam sistem pergerakan tersebut? Dan kenapa bisa terjadi suatu pergerakan? Nah, perlu kamu ketahui pergerakan ini disebabkan karena manusia memiliki rangka dan otot-otot. Nah, seperti halnya kemarin kita udah bahas di hewan bahwa dia memiliki juga rangka dan otot. Nah, tapi susunan pada manusia ini berbeda. Nah, kita bahas dasarnya terlebih dahulu. Oke, perbedaan antara rangka dan otot. Nah, jadi secara umum rangka ini memiliki sifat yang pasif, sedangkan otot adalah gerak aktif. Nah, jadi rangka yang menopang, otot yang menggerakkan. Nah, kita bahas satu-satu. Jadi fungsi dari rangka ini yang pertama perlu kamu ketahui, dia akan membentuk tubuh. Nah, membentuk tubuh kita. Kemudian dia juga melindungi organ-organ penting di dalam tubuh, melindungi organ jantung, organ paru-paru, otak. Nah, jadi dia akan dilindungi oleh rangka. Kemudian fungsi rangka yang kedua yaitu dia memberi bentuk tubuh kita. Nah, memberi tubuh tadi, menopang tubuh. Kemudian rangka ini juga berfungsi sebagai tempat penimbunan zat kapur dan pembentukan sel-sel darah merah. Seperti saya bilang tadi bahwa kita bergerak tuh dengan otot juga ya. Nah, jadi fungsi rangka di sini itu tempat melekatnya otot. Nah, itu dia. Tempat melekatnya otot juga. Nah, perlu kamu ketahui bahwa halnya rangka pada tubuh manusia itu terbagi menjadi 2 macam. Ada namanya tulang keras atau osteon dan ada yang namanya tulang lunak atau tulang rawan atau kartilago. Jadi dari namanya kita udah tahu ya teksturnya bagaimana. Yang dikatakan tulang lunak atau tulang rawan berarti ya teksturnya itu tidak sekeras tulang keras atau osteon. Nah, ya. Jadi kalau dari organ tubuh itu contoh tulang-tulang rawan atau tulang lunak itu seperti hidung, kuping, nah di persendian. Nah, di sana terdapat tulang rawan atau tulang lunak. Nah, pernah kan kamu makan ayam terus ada bagian tulangnya yang lunak seperti tulang rawat. Nah, seperti itu kurang lebih bentuknya. Untuk pembagiannya, tulang rawan itu terbagi 3. Nah, ada tulang rawan hialin, fibrosa. Nah, masing-masingnya ini memiliki ciri-ciri yang berbeda-beda dan letaknya juga berbeda-beda. Kemudian juga tulang keras. Nah, tulang keras ini berarti teksturnya keras. Nah, dan tulang keras ini hampir kita temui di seluruh tubuh kita. Nah, bentuk-bentuk tulang keras ini pada umumnya terbagi 3. Ada tulang pipih, tulang pendek, dan tulang pipa atau tulang panjang biasanya disebut. Nah, mungkin nanti bisa kamu cari di organ tubuh kamu yang mana termasuk bentuk tulang tadi. Nah, jadi itu bentuk-bentuk tulang tadi ada 3, ada pipih, pipa, dan pendek. Nah, tulang pendek ini disebut juga dengan tulang sesamoid atau tidak beraturan. Nah, kira-kira seperti ruas-ruas jari, pada ruas-ruas jari kita ini merupakan tulang pendek atau tidak beraturan, ruas-ruas tulang belakang juga. Nah, kalau tulang pipi bagaimana Ustazah? Seperti contohnya tulang dahi, nah tengkorak, nah tulang rusuk,
Ini tulang rusuk kita itu bentuknya pipi. Kemudian tulang yang bentuknya pipa, nah seperti hasta dan pengumpil. Nah tulang hasta dan pengumpil itu bentuknya pipa. Tulang betis, tulang paha, tulang kering itu bentuknya pipa atau pipa yang manjang. Nah seperti itu. Jelasnya materi-materi hari ini silahkan dibaca modulnya juga ya. Nah, itu dia materi kita hari ini, yaitu bagaimana tadi sistem rangka, apa fungsi rangka tadi, dan ternyata di dalam tubuh kita jenis rangka itu terbagi dua ya. Ada namanya rangka atau tulang keras dan tulang lunak. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Silakan kamu pelajari lagi, pahami lagi, dan jangan lupa dikerjakan tugas hari ini dan dikirim ke Google Classroom. Oke, itu dia pelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.